Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'anakum turhamun. Ma'asyiral muslimin Wassalamu'alaikum mu'minin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas masih diberinya kita kesempatan untuk dapat meraih ampunan dan pahala Allah melalui jalur majelis taklim. Kita doakan kepada sahabat kita dan keluarganya masing-masing, yang doa ini tentunya setiap hari juga sudah kita baca sebetulnya, agar kepada kita dan pada mereka semuanya, dan kepada kaum muslimin muslimat pada umumnya, dan kepada kaum muslimin di Indonesia pada umumnya diberikan rahmat Allah SWT, jauhkan dari musibah, dan diberikan jalan keluar dari segala macam urusan yang menyulitkan. Kita targetkan bahwa hari ini kita sampai ke Soimin ya, cuman kita masih meneruskan lagi. Kemarin kan kita udah ada hafalannya Yasirra wala tu'assirra, itu yang kita pada intinya ternyata kita dapat kemurahan dari Tuhan, kemurahan dari Allah mengenai ibadah-ibadah yang diperintahnya masih bisa ada keringanan gitu loh ya. Artinya kita enggak mastata'tum lah, semampu kamu aja. Falyattaqillaha mastata'tum kalau kata Nabi. Bertakwalah pada Allah semampu kamu, jangan dipaksakan untuk menjadi sempurna. Kalau memang sudah nggak bisa, ya kita ikut ayat aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani manusia kecuali apa yang dia sanggup melakukannya. Sekarang kita masuk ke dalam hubungannya dengan itu, masuk ke dalam cerita barang haram yang kita konsumsi atau yang kita cari. Di mana adanya keringanan Allah? Sebetulnya Allah sudah memberitahu pada kita bahwa kita manusia ini karena Allah yang ciptakan. Karena Allah menciptakan kita, Allah memberitahu juga pada kita bahwa kita diciptakan tuh jadi makhluk yang lemah. Ya lemah fisik, ya juga lemah mental. Lemah lahir, lemah batin. Selalu manusia akan menjumpai dirinya itu dalam keadaan lemah. Kalau lemah mental, lemah batin itu ditandai dengan stres, atau puncak-puncaknya kita punya iman berkurang, itu lemah namanya. Makanya ketika kita berhadapan dengan hadis yang hafalan kemarin itu beberapa bulan lalu, man ra'a minkum mungkaron, kan terakhir disebut bahwa siapa yang mencegah kemungkaran dengan hati, wa dzalika adaful iman. Ini yang selemah-lemahnya iman. Jadi kita selalu melalui fase perjalanan hidup ini, kadang kelemahan kita itu nampak, baik lemah batin yang nggak kelihatan sama orang lain, atau lemah fisik. Sehingga wajar kalau Allah kemudian mengungkapkan sebuah firman yang isinya adalah Allah menghendaki keringanan bagimu. Kalau kemarin apa? Allah menghendaki kemudahan. Sekarang keringanan bagimu disebabkan karena Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi udah jelas. Jadi makanya ketika kita masuk nanti ke dalam bab yang haram dan halal ini, oh ya jelas Allah kasih semacam jalan keluar keringanan. Kalau kita nanti jumpa dengan barang haram atau dengan pekerjaan haram, masih bisa diringankan Allah, bisa dilaksanakan gitu, asal dengan kondisi tertentu. Itu namanya keringanan, ya. Ayatnya di An-Nisa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu ay yakhaffafu ankum wa khaliqal insana dha'ifa. An-Nisa ayat 28 lihat. Yuridullah, Allah berkehendak, Allah ingin an
an yukhaffifa ankum, memberi keringanan padamu. Ya, jadi Allah sendiri yang berkehendak. Kenapa begitu? Karena Allah langsung statement, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi ini ada khobar yang dibalik gitu loh. Harusnya kan mestinya nih ya, manusia itu lemah, maka Allah beri keringanan gitu. Nah ini dibalik. Allah berkehendak memberikan keringanan, ya, dan manusia itu dilahirkan, diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah udah ada dua tadi saya bilang, lemah batin dan lemah fisik. Ya mental itu, kalau batin itu mental lah. Ya kurang iman, ya dengki, ya itu lemah itu semua. Sampai puncaknya syirik. Nah itu namanya lemah jiwa. Kalau lemah fisik mah udah kerasa kita. Nggak usah jauh-jauh bandingkan kita dengan kucing. Kucing itu bisa lompat ke tinggi 5 kali badannya. Jadi kalau kucing itu 30 cm, maka dia bisa naik lompat ke tembok 1,5 kali, 1,5 meter. Artinya 30 kali 5 kali badannya. Ya kan? Kita bisa nggak? Nggak bisa. Lompat masih pakai alat bantu. Itu orang-orang atlet di Senayan tuh. Luk, oh lompat tinggi, tapi pakai galah. Betul nggak? Kucing di atas 1,5 meter, bahkan lebih, lompat turun. Kalau manusia yang melakukan patah kakinya, dia enggak. Itu lemahnya di situ. Ketika ada matahari bersinar, tapi anginnya dingin, udah komplain kita. Buru-buru ambil jaket. Nah kucing, bodo amat, yang penting cari ikan asin di tong sampah. Paham? Lemah kita. Kenapa kok dibuat lemah oleh Allah? Sedangkan kita diberikan sesuatu yang sempurna dari makhluk lain adalah otak, akal, al-akal, jiwa ini yang bisa membedakan hak dan batil. Kucing enggak. Kucing kawin mah depan Pak Asep aja udah, enggak permisi sama Pak Asep. Milih saya mau kawin enggak. Toto wah, kawin semua. Sampai ngejet-ngejet kan. Tapi manusia kalau mau kawin minta izinnya, dia mesti ke penghulu, mesti ke walinya, ngelamar dulu segala macam gitu. Itu namanya lemah. Sehingga karena kelemahan fisik dan mental ini, yang kadang-kadang bisa jadi satu di satu waktu. Sama seperti sekarang ini, di corona ini. Orang yang lemah mentalnya jatuh lemah fisiknya. Itulah Nabi jauh hari berkata apa juga. Ya kan? Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza fasadal jazaduhu kullu. Kalau itu hati itu baik, maka badan sehat. Dan jika hati itu lemah dalam arti dia itu down segala macam, badan sakit. Udah jelas berarti dunia medis kemudian mengungkap berapa tempat kemudian bahwa kalau Anda cemas, asam lambung keluar. Awalnya tuh naik tuh gasnya. Jadi orang kayak orang penyakit jantung, tuk. Toto sesak napas. Corona bawa gitu aja udah kita sekarang. Nah, ini lemahnya manusia. Oleh sebab itu, maka untuk makanan haram dan pekerjaan haram ini Allah punya kaidah. Ada 6 kaidahnya. Yang pertama yang diterangkan Pak Karim minggu lalu, bahwa untuk urusan halal haram, kaidah pertama adalah boleh dengan terpaksa. Terpaksa banget, Pak. Terpaksa banget. Yang kedua, boleh dengan dasar memang dia tidak ingin. Jadi memang nggak pengen makannya, nggak pengen mengerjakannya, ya. Jadi satu terpaksa, dua memang nggak pengen. Kalau dalam hati ada pengen, berarti dia udah kecebur ke haram kan? Ini nggak pengen, Pak. Ya. Yang ketiga, boleh tapi tidak berlebihan, nggak melampaui batas. Nah 3 ini disebut dengan darurat. Darurat, gitu ya. 3 ini. Ya Pak ya. Jadi ini dulu ya.
Pertama, yang 3 dulu nih. Pertama, dia harus dalam keadaan terpaksa. Kedua, dia tidak ingin, nggak menginginkannya. Kan ada orang yang udah terpaksa tapi pengen juga gitu. Yang ketiga, tidak berlebihan. Ya, kita lihat ayatnya, surat Al-An'am 145. Ya, kita lihat baik-baik. Katakanlah Muhammad, kul la ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imin ya yatma'u yat'amuhu illa ayyakuna. Nah ini dia. Katakanlah, enggak ada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya terkecuali maitata atau maitah bangkai, audama darah, ya kan, yang mengalir ya, audama masfuha yang mengalir, aulah khinzir atau daging babi. Wa in fa innahu, dan sungguhnya itu semua rijsun, kotor. Ya. Terus aufiskan uhilla li ghairi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Baru muncul statementnya famanit turra ya ghairu baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Fa'anit turra diartikan barang siapa dalam keadaan terpaksa. Kepaksa. Kedua, dia tidak ingin. Jadi tidak ingin itu artinya di kalimatnya adalah ghairu baghin, ya kan? Bar itu kemarin kan bisa nafsu, bisa zolim, ya, bisa menganiaya. Jadi dia nggak nafsu itu, nggak pengen. Yang ketiga, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka Allah mengampuni yang begitu itu. Ya, oke. Dulu. Sama ayat yang sama, bunyinya sama persis, itu ada di Al-An'am 115 dan Al-Baqarah 173. Sama itu. Ya. Al-An'am 115, dibuka aja dulu. Al-An'am 115. Dan Al-Baqarah 173. Yang Al-An'am dulu. Sama, itu ada famanit turra ghairu baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau tadi fa inna rabbaka kan bedanya itu doang. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, Tuhanmu Maha Pengampun. Sekarang fa innallah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya, dengan tidak melampaui batas, maksudnya enggak menganiaya, enggak pengen gitu. Ya. Terus 115. Udah diganti berarti, ntar dulu. Ya. Bukan Al-An'am kali, An-Nisa kali ya? An-Nisa tuh berapa ya coba? Bentar. Ntar kalau udah ketemu ayatnya baru saya bilang, oh saya tadi nyebutnya begini gitu kan. Ya biasa ya. Ya, yang sabar-sabar lah ngadepin. Gratis deh sabar. An-Nahl, saya tadi bilang kan, An-Nahl. Ya. An-Nahl 115. Yes, makasih Yes. Mantap Yes. Ya. Di situ disebut innama harrama 'alaikumul mayyitata wad-dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Sama tuh kan, terus baru famanit turra ghairu baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau tadi fa inna rabbaka ghafurur rahim, sekarang innallaha. Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya itu artinya tidak pengen, tidak nafsu ya. Terus enggak melampaui batas juga, Allah Maha Pengampun. Yang terakhir adalah di Al-Baqarah 173. Sama juga seperti itu. Artinya kaidah ini berlaku. Ya, kita enggak lagi terpaksa. Lagi enggak pengen. Jadi terpaksa itu dengan jijik. Terpaksanya dengan jijik, enggak pengen sih. Ya, karena tapi orang wajib enggak boleh memudaratkan diri.
bahwa orang itu sebetulnya bisa nggak makan nggak minum itu, nggak makan nggak minum selama 42 hari kalau menurut medis, ya. Maaf, nggak makan 42 hari. Kalau nggak minum hanya perlu waktu 4 hari Bapak kolaps. Kalau nggak minum akan dehidrasi gitu. Nah ini sekarang orang dihadapkan pada keadaan terpaksa harus makan untuk mempertahankan hidup. Kalau nggak dia limbung gitu. Tapi pakai nanti dalam fikih itu ada itunya, ada aturannya lagi itu. Terpaksa itu apa gitu? Ntar saya terangkan. Nah jadi terpaksa, nggak pengen, terakhir nggak melampaui batas. Udah sekadarnya dia untuk mempertahankan hidup. Bukan ada nemu babi panggang gitu karena dia terpaksa udah nggak ada makanan lain. Terus dia juga nggak pengen gitu. Ini ntar tuh, ini crispy ini enak nih bagian nih. Bagaimana nambah? Itu namanya nambah. Tambah cie loh, nggak boleh. Ya, nanti saya terangkan lagi. Nah sekarang kan ada 6 tadi ya kaidahnya. Ini baru 3 kan? Karena terpaksa, karena apa lagi? Tidak ingin dan yang 3 lagi adalah karena kesalahan. Nomor 4, nomor 5 karena lupa, dan nomor 6 karena dipaksa. Kalau tadi terpaksa, sekarang dipaksa. Jadi kesalahan, lupa, dan dipaksa. Ini mesti diuraikan, kalau enggak bingung kan? Kok kesalahan maksudnya apa? Kita lihat. Kesalahan diwakili dengan kata khata. Pahala ngalir. Hari ini kan enggak ada yang ada roti. Seperti ini tadi. Tadi datang nggak ada orang kan. Lihat tadi nomor 1. Sekarang ada kaidah yang indah dari Rasulullah SAW. Rasulullah mewakili Allah sebagai utusannya. Berkata apa di situ? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Innallaha tajawaza li an ummati. Allah memaafkan umatku karena aku. Jadi karena keistimewaan makhluk khaliqul bashar ini, khairul bashar ini, makhluk yang paling baik yang diciptakan oleh Allah, yaitu Muhammad SAW, maka Allah memberikan bonus kepada Muhammad, umatmu saya maafkan asal memenuhi kondisi 3 ini. Pertama, al-khata'u, kesalahan. Yang kedua, wanas, yang lupa. Terus yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan segala sesuatu yang dipaksa. Saya terangkan dulu. Apa yang disebut dengan kesalahan? Kesalahan, 1, nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. 2, nggak tahu. 3, dibohongin. Itu kesalahan. Jadi kita orang mesti pinter kan Pak, ngadepin orang. Ini kok kita bisa nggak tahu, nggak sengaja, atau dibohongin. Itu sama Allah nggak dihitung dosa. Contoh, Bapak masuk tempat mie ayam pakai minyak babi. Bapak tahu nggak pakai minyak babi? Nggak tahu. Bapak makan sampai habis. Maka hukumnya halal, nggak apa-apa. Atau dibohongin orang. Ini makanan enak nih. Totalnya ada unsur rum, ada unsur segala macam gitu. Nggak apa-apa. Nah, nyari kondisi ini jangan dikondisikan. Memang kondisinya benar-benar dalam masa kesalahan. Atau nggak sengaja gitu. Ya dalam suatu pesta perkawinan kita nggak lihat itu. Ternyata ini ada cah sapi, ada gongsengan ayam, ada babi. Apa-apa gitu, orang Batak lah, ada anjing gitu. Ya main, kan kita kan kalau pesta kawin kan rese, rakus. Kecuali pas juga dicari bakso doang gitu, sama martabak gitu. Kalau ini kita semuanya taruh di piring. Nah, unsur itunya adalah ketidaksengajaan. Paham? Nah, itu namanya semua disebut dengan khata, kesalahan. Al-khata'u, kesalahan.
nggak sengaja, nggak tahu, dan dibohongin, ditipu sama orang. Bakso enak segar, daging tikus, dibohongin kan? Tapi bapak makan, ya. Tapi jangan udah tahu itu tikus, bapak kemudian bilang sama orang lain gitu loh. Enak tuh, kayak sapi rasanya. Promosi itu jelas ya. Allah maafkan. Asal jangan diulang lagi. Tahu enaknya minyak babi ternyata bikin enak juga ya, biar disikat lagi. Nah itu. Jadi kalau kita lihat dari keterangan pertama, terpaksa itu maksudnya gini. Bapak naik pesawat. Kalau Bapak naik pesawat, yang paling lama pesawat kemana Pak? Ke Argentina. 29 jam. Ke Argentina. Itu Pak Yusuf Kala pernah naik tuh ke Argentina. Itu makan 3 kali Pak. Selama makan 3 kali itu dikasih makanan steak. Oke? Steak. Tapi ternyata steak babi. Dan dalam jarak waktu ikhtiar, kalau kata ulama nih, waktu ikhtiar dan jarak ikhtiar untuk mencari makanan lain nggak ketemu di pesawat. Masa bapak mau keluar, gue cari warteg lewat 30.000 kaki di atas bumi. Tapi bapak lapar dan bapak meyakini bahwa itu keadaan terpaksa, harus makan saya, kalau nggak mah saya kabur kolab saya. Maka pertama kali terpaksa itu jangan makan steaknya, makan makanan yang di sekitar steaknya. Walaupun kita tahu akhirnya bahwa itu juga udah bercampur kan. Maka makan kentangnya aja, makan wortelnya aja. Bapak udah pernah makan steak belum? Makanya nggak tahu kampung, ya kan? Iya, bentar. Atau kacang polongnya aja. Tahu kita kalau itu babi. Paham ya? Itu terpaksa namanya. Atau di tengah hutan, kebakaran hutan, wah bapak berhasil selamat gitu, berhari-hari udah padam semua, bapak terjebak di situ karena kaki ada kejatuhan kayu dan kaki yang bawah ini melesep ke tanah, nggak bisa ada pertolongan, lapar, daun jauh, jarak ikhtiar, waktu ikhtiar juga nggak mungkin gue jalan nih karena cacat begini. Babi lewat, assalamualaikum. Gua hajar nih babi. Terpaksa. Tapi jangan babi itu walaupun dia udah haram, kita menginginkan. Bukan. Kita cuma cari yang dikunyah supaya lambung itu ada metabolisme. Pencernaan ada yang diisi sehingga aktif badan itu. Usus nggak lemes. Ya, cari. Tapi juga harus dengan jangan berlebihan. Maksudnya apa? Tuh babi kita panggil, sini loh, gue minta kaki lo doang, bro, nggak boleh, berarti udah melampaui batas itu, paham ya? Jadi jalan pikirannya mesti terpaksa yang terpaksa. Ya udah, babi kita hajat, buah mati dia, lalu kita bakar atau kita apa gitu. Jangan dimakan mentah-mentah, melampaui batas. Jadi ada aturannya. Habis dibakar itu jangan bilang ini buat persediaan ntar sore. Ya itu aja, saat itu aja. Gimana? Ini bisa dipahami ya? Bisa. Jadi terpaksa, nggak ingin, terus apa tadi? Nggak berlebihan, terus kesalahan. Kesalahan ada tidak tahu, tidak sengaja, dan dibohongin, ditipu orang. Dan ini semua yang 4 ini aja dulu, Allah nggak catat sebagai dosa. Namanya manusia, makhluk khata wa nisyan. Ya. Lalu yang kelima, lupa. Lupa ini ada unsurnya. Lupa itu tidak ingat. Emang bener kan lupa tidak ingat kan? Atau dibuat tidak ingat. Ya. Atau menjadi tidak ingat. Kalau dibuat tidak ingat, itu bapak digebuk aja belakang nih, pala nih. Digebuk nih. Udah saya deng udah. Bini sendiri juga nggak kenal. Lu siapa?
Nah, kemudian dia makan makanan haram, ya nggak apa-apa udah. Atau menjadi tidak ingat, tiba-tiba kita geger otak. Ya. Jadi ada penyakit namanya apa? Amnesia. Nggak ingat lagi hukum-hukum agama. Ya udah. Allah maafkan. Karena apa yang dia garap pada saat dia tidak ingat menjadi naluri hawaniah. Naluri hewan aja yang survival harus makan. Paham ya? Terakhir dipaksa. Dipaksa tuh di bawah tekanan, diancam, disiasati. Ini ada zina nggak boleh ya, apalagi zina yang dibayar, mahril baghi. Tapi itu cewek itu diculik di bawah tekanan, kamu setor saya 1 juta tiap hari, layani itu tamu, kalau enggak saya bunuh kamu dan keluargamu. Maka dijalankan itu berlaku baru di Timus Pak kemarin, ya kan? Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa, boleh. Tapi ada ikhtiar waktu dan jarak dan kasab untuk dia kabur dari situ, harus ada. Sementara keadaan terpaksa yang dia lakukan itu tidak dihitung sebagai dosa, paham ya? Gitu. Itulah usaha-usaha manusia namanya. Semoga paham. Gitu. Jadi itulah yang namanya disebut dengan yuridullahu an khaffafa ankum, terus wa khilaqal insana dha'ifa. Allah menghendaki keringanan bagimu, dan memang manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Coba Bapak ketemu sama situasi 6 ini. Bapak tentu akan minta pembenaran juga dari agama ini. Duh, saya terpaksa kok. Waktu itu saya betul-betul udah melilit perut gitu. Itu kan? Itu yang Allah kehendaki. Anda jadi ringan, nggak terbebani dengan suatu aturan yang kaku gitu. Tapi benar-benar keadaan 6 ini justru kita minta pada Allah jangan sampai jatuh ke hadapan kita. Dipaksa tadi di bawah tekanan aja. Iya, di bawah tekanan, diancam di bawah tekanan, ya, disiasati. Ya. Iya, misalnya banyak nih kan, ini di makanan haram atau di kerjaan haram juga banyak. Minuman yang nggak bisa suka minum juga lu mungkin minuman ini gitu. Ya kayak begitu-gitulah pokoknya. Ya. Semuanya pekerjaan haram juga begitu. Itu. Kayak buat bayar hutang. Buat bayar hutang bapaknya, anaknya disandra, dijadikan budak nafsu gitu. Nah, apa yang anaknya lakukan itu harus dengan 6 unsur tadi. Terpaksa, dipaksa, di bawah tekanan, nggak tahu, ya kan, nggak sengaja gitu, kayak gitu. Sehingga itu menjadi permaafan dari Allah. Jadi kalaupun dia tahu tapi dia terpaksa. Iya kan, disambung aja semua tuh unsur tuh 6 Yus. Ya kayak orang lepas dari itu ya. Iya. Selalu lepas dari 6 kondisi ini pokoknya. Jadi kebolehan Allah itu, keringanan Allah itu. Ya, Pak ya. Dipaksa, terpaksa. Beda lagi tertiban, ditiban ya. Beda, ya. Ditiban bulldozer. Soalnya jangan ngarah ke sono. Jadi sama kayak obat gitu juga tadi. Yang lebih jelas di situnya ada mekanisme yang bisa diusir rigid. Iya. Sumber dari babi. Iya. Nah, ini contoh nih, betul Yus, betul. Jadi vaksin yang namanya AstraZeneca itu kan sudah masuk ke MUI karena memang udah jelas-jelas diterangkan bahwa itu udah ada unsur babi kan. Lalu MUI tahu hukum ini, hukum darurat ini. Oleh sebab itu MUI kemudian menghalalkan karena kondisi ini salah satu itu tadi. Terpaksa, dipaksa, dalam kondisi apa? Pasti menyangkut unsur itu. Ya. Saya kira jelas lah ini. Artinya kita ini bersyukur dapat keringanan seperti itu sebagai pintu darurat. Kalau kita mengalami hal seperti itu, kita kan nggak tahu kita. Nah itu tadi kan ada jarak ikhtiar, ada waktu ikhtiar.
Ya kan berarti dia pakai kondisi yang di bawah tekanan. Karena ada bisnis yang lebih besar lagi, dia ditekan pemerintah. Oleh sebab itu dia nggak bisa berbuat apa-apa, memakai agama untuk menutupi itu. Gitu. Jadi Allah memaafkan si MUI itu. Kalau nggak dikasih statement, barangkali hidupnya dan keluarganya akan berantakan. Tapi dia kan pakai kata-kata halus, maslahat umat banyak supaya COVID cepat berlalu segala macam gitu. Kalau kata-kata ikhtiar atau kasab itu adanya di keterpaksaan tadi. Bapak nggak terpaksa banget, jangan. Terpaksa adalah berhentinya ikhtiar dan kasab. Udah nggak bisa lagi. Saya ambil contoh. Bapak kalau nemu air, kan harus wudu kan? Kalau nggak nemu air, gantinya tayamum. Pokoknya ada air harus wudu. Datang waktu lohor, Bapak ada di jurang. Jurang ini bekas hutan kebakaran. Nggak ada air sama sekali. Tapi 30 meter dari Bapak ada air terjun. Sono seberang, ini di jurang. Gimana? Waktu ikhtiar berhenti. Kalau gue muter nggak lohor-lohor gue, nyampainya Isya nanti. Tapi kalau gue tayamum, gue nemu air. Paham nggak? Di situ letaknya. Terpaksanya di situ. Berhenti sudah ikhtiar itu. Udah nggak ada. Airnya banyak loh. Tapi kita mesti lompat. Sedangkan jurang dalam. Tapi di sini nggak ada air sama sekali. Piye? Ya udah kita minta ampun sama Allah. Inilah yang kau namakan keringanan ya Allah. Tayamum. Airnya ketawain. Woi, ada gue nih gitu. Tahu? Di situ letaknya keringanan manusia. Dan kondisi ini Allah yang buat semua. Sebagai kelengkapan maha dahsyatnya Allah itu, maha baiknya Allah. Ya. Nah, ada kisah dari Abu Bakar ketika musim kemarau panjang di Hijaz sana. Abu Bakar pernah menemukan orang yang kepanasan, lalu dia membelek seekor onta, dari ususnya dikeluarin kotorannya, diperes. Peresan air usus itu, air kotorannya itu diminum. Lalu ya, yang tai-tainya kotornya itu dibasuh ke badannya, saking panasnya. Lalu Abu Bakar berfatwa, yang ini mah nggak apa-apa nih. Terus dia minta Rasulullah supaya berdoa supaya hujan, akhirnya hujan. Lalu beliau menerangkan lagi Abu Bakar bahwa yang tadi itu, yang kasus tadi itu nggak apa-apa, asalkan dalam keadaan betul-betul yang darurat. Ada di hadis nomor 2 tuh. Oke, nggak apa-apa, kita baca aja walaupun agak panjang ya. Dari Nafi bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwa suatu ketika pernah ditanyakan pada Umar bin Khattab, ceritakan pada kami mengenai masalah saat itu aja. Saya nggak mencela siapapun, silakan aja. Tapi itu kita orang Islam yang paling baik itu harus bisa meninggalkan yang nggak ada manfaatnya untuk dia, dan harus bisa mencari manfaat sebanyak-banyaknya dari nyawa dia yang masih ada di sini. Pak, ada dalam surat berapa itu? Yang simahum fi ujuhim min athari sujud loh, bahwa di keningnya nanti di akhirat itu, di wajahnya itu ada tanda sujud gitu. Dan Rasulullah bilang, perbanyak doa ketika sujud, karena itu kedekatanmu dengan Tuhan itu di sujud itu. Maka waktu 30 menit butuh. Nazar aja Bapak, ya Allah, saya 30 menit ke depan nih pengen sujud kepadamu. Baca apa yang Bapak bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baca semuanya. Kira-kira manfaat gak? Itu setiap la haula wala quwwata illa billah, harta dari surga itu ngalir buat Bapak. Selalu dicatat. Paham ya? Jadi saya nggak anti dunia, tapi sedapat mungkin kita tinggalkan yang nggak bermanfaat. Tapi katanya ibaratnya dunia tanpa ibarat saya asam kurang garam. Betul, dunia tanpa bola, ya. Apa bedanya orang main bola sama orang laki-laki? Ya, penyerang di bawah bola ada kacau. Ya, itu ada di hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nih yang kemarin Pak Agus apalin nih, min husnil islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Yang sering bilang dari apa tarkuhu. Iya, meninggalkan. Kalau kepegang itu belakang. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau orang masih mencari yang nggak berguna, ngelakonin yang nggak berguna, dia bisa nanti melakoni yang meragukan, yang samar, akhirnya kecebur ke dalam dosa. Padahal Allah udah bilang wal asri, demi masa demi waktu, manusia rugi semua. Innal insana lafi khusrin, terkecuali yang bisa manfaatin waktu itu. Coba betapa pahitnya ketika tengah-tengah nonton bola, bapak serangan jantung. Pahit ya? Itu. Kata bininya, udah biasa begitu pakai kolor doang, tidur lagi. Dia kejut-kejut. Karena udah dianggap biasa. Jadi, tapi betapa manisnya ketika bapak sedang sujud zikir pada Allah, mati. Dibandingannya ini doktoral, nggak bisa kan bapak bandingin begini, nggak nyampe otaknya. Ya. Jadi itu perlu yang nggak bermanfaat. Selanjutnya nomor 5, laksanakan saja, jangan banyak tanya yang akhirnya menentang hukum gitu loh. Jadi istilahnya jangan banyak tanya. Tadi kan banyak tanya apa supaya minta pembenaran, bahwa itu kan nggak apa-apa, militer gini-gini. Jangan. Udah pokoknya ini halal jelas, haram jelas. Kalau nggak darurat, nggak usah dilaksanakan. Jangan banyak tanya. Banyak tanya perlu dalam hal lain. Itu dalam hal bahwa ini udah dosa, ini udah pahala. Jangan lagi dikorek gitu loh. Paham ya? Gitu. Cukup ikuti saja. Gitu. Hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang, hendaknya kalian menghindarinya. Ma naihatukum anhu fajtanibuh, wa ma amratukum bihi. Apa yang aku perintahkan, maka hendaknya kalian laksanakan, ya kan? Terus sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi Bapak nanya ke Ustadz ini masalah agama itu, sebetulnya bukan nyari tahu kejelasan, mepet-mepetin Ustadz. Ya kan? Nggak mau cari ilmu, tapi masa sih begitu, Ustadz? Ya kan? Kan bisa kita, udah tahu hukumnya, udah, jangan banyak tanya. Nanti kaidah halal haramnya jadi samar Bapak. Gitu, ya. Betul tadi Pak Asep bilang kalau bunuh, tapi bunuh itu sebetulnya tidak ada dalam kaidah halal haram. Itu memang itu perbuatan haram yang nggak boleh. Tapi ingat loh, membunuh itu dilarangnya begini. Dan orang-orang beriman itu tidak membunuh seseorang, membunuh jiwa tanpa hak. Jadi orang boleh dibunuh kalau ada haknya dibunuh gitu loh. Kata Rasulullah bilang, orang murtad bunuh, orang musyrik bunuh. Itu boleh. Kan sama aja kerjaannya. Sama dengan bapak nikah atau bapak zina. Dibatasi cuma dengan ijab kabul. Pekerjaannya sama. Bertemu zakar dengan farji. Sama, tempat tidurnya sama, badannya sama. Tapi yang satu pakai kubu itu nikah watas nikah nafsi maskur. Saya terima nikahnya halal. Yang satu lagi nggak pakai itu, haram. Gitu loh Pak. Nah di situ letaknya. Jadi kita mesti teliti. Jangan banyak tanya, Ustaz dipepet-pepetin akhirnya Ustaz nanya, nggak bisa jawab kan Ustaz? Malah begitu jadinya. Pengajian gila. Ustaz nggak bisa nanya, seneng ya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, seneng. Ya itu dah. Jadi agama udah bilang sesungguhnya banyaknya kehancuran orang sebelum kalian adalah Nabi bilang begini. Nabinya bilang begini. Bukan gitu, lo orang baru kan, gini gitu, untuk kepentingan mereka, supaya perbuatan dosa mereka itu dalam agama dimaklumi, dihalalkan. Nggak bisa, kalau nggak darurat, nggak bisa. Dimaafkan kalau darurat, gitu kan. Ya. Sama dengan tadi kan, dari makanan, dari pekerjaan haram, ngebayanginnya cewek kan,
Kalau cewek sendirian di hutan kayak Blue Lagoon gitu ya. Jadi dia pengen di situ. Dia sendiri, ada cewek sendiri gitu. Terus tiba-tiba, wah gue nggak ada penghulu gimana nih kalau gue nggak, nah, itu udah lain tuh. Ntar ustadznya diajak nonton BF. Blue Lagoon siapa yang main? Lupa tuh. Iya Broxil sama cowoknya siapa? Kalau sahabat Nabi yang gugur di belakang anak siapa aja? Nah nggak tahu. Bakal gak tahu aja kalau sejarah Nabi. Terakhir, jangan cari-cari masalah. Jangan cari-cari masalah. Kalau Allah udah ngomong begini, Rasul udah ngomong begini, jangan dikorek-korek lagi lah. Jangan cari-cari masalah. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Abi Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dia bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, janganlah kalian mengabaikannya. Dan dia telah menetapkan batasan-batasan, ini maksudnya halal haram ya, janganlah kalian melampauinya. Dan dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka jangan kalian melanggarnya. Dan dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena dia lupa, maka Allah kan gak lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Sekarang kan wilayah halal itu terlalu luas. Wilayah haram untuk makanan hanya 12. Cari lagi, Ustadz kalau naga hukumnya apa dimakan Ustadz? Naga tuh yang ular yang ada apinya itu. Bagaimana Ustadz jawabnya? Naga nggak ada. Mana? Naga yang ular api nggak ada yang bau naga. Paham nggak? Jadi jangan nyari-nyari lagi, udah aja. Hindari yang haram itu, lalu cari yang halal, yang bener, bertakwa gitu aja. Karena Allah mendiamkan sesuatu, itu bukan berarti Allah lupa. Oh ini hukumnya gak tercantum dalam Quran maupun hadis nih, berarti gak ada di pekerjaan. Samar, bukan begitu. Allah diamkan sebagai kasih sayang kepada kita, bukan karena dia lupa. Jangan nyari-nyari lagi gitu. Paham? Mantap. Nah kalau udah gini udah pinter Anda untuk halal haram nih. Saya kira masih kuat ya buat 5 hadis lagi untuk Soimin. Ya, kita tutup Soimin biar minggu depan kita udah masuk ke golongan lain dengan kias. Ya. Oke. Orang yang dikabul doanya adalah orang yang puasa. Ini yang ditanya sama Pak Karim 2 bulan lalu, 1,5 bulan yang lalu, Soimin. Orang yang puasa. Saya cuma mau kasih tahu aja bahwa orang yang berpuasa itu kenapa dia dikabul doanya? Karena dia dijamin dikabul doanya. 2, karena ada faktor yang membuat dia dikabul doanya. Jaminan dan faktor yang mendukung. Nah, terus yang mau dibicarakan nanti adalah selain jaminan dan faktor mendukung, orang puasa ini waktu dikabulkannya kapan? Nah, karena para ulama berselisih pendapat mengenai ini. Ya. Nah, hadisnya cuma 5 kok. Yang pertama, di jaminan pengabulan dulu. Hadis nomor 13. Orang puasa itu dijamin doanya dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doa mereka. Tidak akan ditolak doa mereka. La turaddu da'watuhum. Wah, udah jelas nih ya. Yang pertama adalah imam yang adil. Kedua, wasaimu hina yuftir. Orang yang berbuka puasa semasa dia berbuka. Dalam hadis lain Tirmizi bukan pakai hina tapi pakai hatta, sehingga dia berbuka. Ya, oke. Itu pertama. Jadi ini jaminan pengabulan. Kalau Bapak puasa baik Ramadan maupun puasa sunnah, Bapak berdoa di saat puasa itu atau saat berbuka, maka mesti dikabul. Pertanyaannya, apakah doa kita doa khusus yang pengen kita inginkan, atau doa buka puasa itu aja? Nah itu berselisih pendapat lagi ulama. Ya doa itu aja. Ada 2 kan? Ada 3. Alumal kasuntu atau bersalawat atau yang apa zama'u itu. Semua sahih itu sebetulnya. Hanya ada tambahan di hadis Abu Daud yang Allah malakasuntu nggak ada, wabika amantunya nggak ada. Allah malakasuntu wadisika aftortu gitu. Ya itu nggak usah dipertentangkan lah. Tapi yang penting doanya sama-sama tercantum dalam dalil.
Nah, apakah doa itu maksudnya dikabulkan atau doa lain? Jadi waktu kita berpuasa kita minta kepada Allah harta, kita minta kesehatan gitu. Ya, kita berbaik sangka sama Allah aja, semua doa. Kan enak kan? Semua doa dikabul. Karena Rasulullah bilang, doa yang tidak akan ditolak doa mereka adalah orang yang berpuasa. Nah, sekarang kedua, faktor yang membuat doa orang berpuasa dikabulkan. Hadis nomor 4. Faktornya ini nih Pak. Dari Abu Salih Az-Zayyad bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, terkecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Nih saya tanya dulu Bapak, nih akidah nih, Allah butuh makhluk gak? Allah butuh kita sholat gak? Nah terhadap puasa Allah jadikan, nisbatkan bahwa Allah butuh seolah-olah. Padahal enggak. Setiap amal anak Adam, sholat kayak haji kayak, itu untuk kepentingan dirinya. Tapi kecuali puasa. Puasa itu mereka lakukan untukku. Waduh. Dan aku sendiri akan menilai. Jadi pahala puasa kita tuh berbeda-beda Pak, tiap orang. Karena Allah maha teliti. Nah ini udah bener nahan lapar aus, nahan matanya gitu. Tapi dia nggak tahan di jarinya. Gaplok orang di puasa gitu. Nah, dinilai sama Allah. Sah apa enggaknya? Ya, satu. Jadi dua. Dan puasa itu adalah perisai. Maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah kalian berkata rafas dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah kalian mengatakan aku sedang berpuasa. Artinya orang puasa itu istimewa. 1 bulan penuh di Ramadan nggak pernah keluar kata-kata rafas. Coba. Saya kira Bapak begitu kan? Nahan diri kan mulutnya. Puasa jadi istimewa. Makanya apapun doa yang keluar dari mulutnya, karena nggak pernah ada kata-kata kotor, pasti dikabul. Itu maksudnya istimewanya. Terus, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bahwa mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Jadi di sisi Allah orang puasa itu istimewa sekali. Ya, kalau kita kan ngadep orang puasa, kita buang muka. Hei, mau kemana lo? Kan bau tuh. Ya, kita bilang, sono lo musik. Dia di mata Allah enggak. Orang yang puasa itu betul-betul istimewa. Terus, dan atau orang yang saum akan mendapatkan 2 kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka dia bergembira, dan apabila kelak berjumpa dengan Allah dia bergembira. Jadi bergembira itu diartikan, farhan itu diartikan gini, dia yakin bahwa puasa dia itu membuat dia istimewa, sehingga apapun yang dia ucapkan pada Allah pasti Allah dengar gitu loh. Ini faktornya ini nih, yang menyebabkan orang puasa kata Rasulullah pasti dikabul. Terakhir, kapan dikabulnya? Dikabulnya orang yang berpuasa, yang mustajab itu. Nah ini saya membawa 2 pendapat. Satu dari Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh dari Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Satu lagi pendapat dari Al-Imam An-Nawawi dari kitab Al-Majmu'. Sekarang yang Utsaimin dulu. Hadis dalil nomor 9. Dalil nomor 9. Ini saya nyontek kitabnya nggak pakai harakat ya. Jadi ya mesti orang yang bisa kitab bundul yang baca. Doa yang mustajab adalah sebelum atau menjelang berbuka, kata Utsaimin nih. Ketika akan terbenam matahari, kata Utsaimin nih. Karena satu terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa, berupa hati yang tunduk dan perasaan rendah di hadapan Rabb. Karena dia berpuasa. Semua sebab ini adalah penyebab doa dikabulkan. Adapun setelah berbuka puasa, badan sudah segar lagi dan nyaman, bisa jadi dia lalai akan sebab-sebab mustajab. Akan tetapi terdapat hadis yang seandainya sahih, maka doa mustajab itu setelah buka puasa, yaitu doa zahabaz zama wa batalil uruk wa sabatul ajru, insyaallah. Maka doa mustajab itu adalah setelah berbuka. Jadi pendapatnya Utsaimin itu bisa aja doa yang mustajab yang dikabulkan itu sebelum berbuka, karena saat itu orang merasa rendah di hadapan Allah.
Mana ada orang puasa sombong, lemas bawaannya. Orang puasa gagah kita ragu. Puasa kalau gagah gitu datang, apa kabar? Wah, nggak puasa lo. Puasa lemes. Nah, lalu dia katakan saat lemes itu saat menjelang maghrib, maka berdoa di situ dikabulkan. Tapi lihat hadis katanya doa yang mustajab itu ya setelah berbuka. Ya terserahlah Bapak mau ambil yang mana. Itu iya ambil dulu aja. Doa aja di dua tempat tuh. Kata Utsaimin. Sekarang kata Nawawi dari Al-Majmu' dalil nomor 5. Apa kata Nawawi? Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, keadaan dari mulai habis sahur, mulai subuh sampai menjelang buka. Dengan berbagai hajat akhirat dan hajat duniawi. Juga mendoakan orang-orang yang ia cintai dan mendoakan kaum muslimin. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak ditolak, doanya orang berpuasa hingga dia berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya yang zalimi. Dari Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi berkata, hadis hasan. Dalam riwayat ini digunakan kata hatta sehingga menunjukkan bahwa dianjurkannya doa adalah mulai dari awal puasa hingga akhir puasa. Karena pada rentang waktu tersebut dia disebut orang-orang shaim, orang-orang yang berpuasa. Artinya An-Nawawi bilang lebih dianjurkan untuk setelah habis subuh mulai imsak itu sampai menjelang maghrib pas buka berdoa banyak-banyak. Bapak mau ambil yang mana? Insya Allah semuanya sahih. Ya, kira-kira begitu. Semoga ada manfaatnya. Nanti pertanyaan gampang. Kita habis ditutup oleh Pak Luli. Dan hari ini kita nggak usah ada hafalan. Ya, kita minggu depan aja hafalannya. Soalnya nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.